setiap kami diberi kesempatan untuk hidup sekali saja. Sesudah itu penghakiman, kata firman Tuhan. Kami bertekad bukan karena kemampuan kami, bukan karena kehendak kami untuk berbuat baik itu sempurna, tapi ini doa kami bertekad untuk hidup tanpa penyesalan sampai akhirnya. Kami mau menjadi orang-orang yang paling bahagia luar dalam, dan kami tahu itu pun kehendak Allah. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakailah sebagai alat di tangan-Mu, hingga suatu hari kelak kami siap untuk berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, tanpa penyesalan, hanya kemuliaan saja. Dalam nama Yesus, beri kami firman Tuhan hari ini. Roh Kudus yang bekerja, hamba-Mu gak bisa buat apa-apa, cuma Roh Kudus yang bisa memberi hikmat dan wahyu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tak dirasa-rasa sudah sesi terakhir dari pengajaran 12 kali kebaktian sepanjang bulan ini, bicara tentang yang terutama di dalam hidup ini. Saya di pengajaran pengkhotbah, dan seharian ini saya enjoy sekali pengajaran-pengajaran yang saya berikan. Saya bisa enjoy waktu ini bersama dengan Tuhan dan jemaat. Di kebaktian-kebaktian tadi, Anda mesti dengarkan satu persatu. Kebaktian sebelum ini tadi sore, aduh saudara, saya menikmatinya. Saya berkesempatan untuk bisa godain Pak Yusuf, Bu Yusuf di hadapan jemaat, dan juga ajak Pak Yusuf, tapi Pak Yusufnya nggak mau. Ajak Pak Yusuf nyanyi lagu Elvis Presley sama-sama di atas mungkin ya, dan mungkin Anda perlu dengarkan. Dan saya nikmati sekali, banyak sekali yang kita pelajari sama-sama. Siapa bilang yang berkhotbah itu yang ngajarin? Roh Kudus yang ngajarin. Yang berkhotbah pun belajar banyak. Karena ketika saya dituntun berikan pengajaran itu, saya sendiri belajar sesuatu yang baru. Amin. Dan malam ini juga, sebagai yang terakhir, sesi yang terakhir ini, saya ingin memberikan yang terbaik buat saudara, supaya saudara semua semakin dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Saudara, selama berapa kali pertemuan kita ini Anda diberkati nggak? Amin ya. Karena itu ayo kita siapkan lagi Alkitab kita buka kepada pasal 12, pasal terakhir kitab pengkhotbah. Saya minta Pak Adrian untuk membacakannya. Tidak terlalu panjang, hanya 14 ayat. Pengkhotbah 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku
atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Mari kita lihat sekarang ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat ini berbicara tentang hari ulang tahun kita suatu hari nanti, ketika kita semua kalau diizinkan Tuhan hidup sampai tua. Happy birthday to you sekarang masih kedengaran sangat-sangat happy, karena lilinnya baru 15. Anak saya paling suka happy birthday. Ada suatu waktu kalau orang lain ulang tahun, teman-temannya ulang tahun, dia pasti ada di feed foto setiap ulang tahun teman-teman, cousin-cousin, sepupunya selalu sedang menangis karena dia merasa, kenapa kok bukan aku yang birthday hari ini. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu birthday setiap hari ulang tahun, kamu akan cepat tua. Tapi suatu hari kita akan nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Philip, happy birthday to you. Lilinnya ada 60. Pada saat itu dapatkah engkau berkata kehidupanmu telah kehidupanmu menyenangkan? Janganlah serahkan hidup ini kepada nasib. Buat keputusan hari ini. Pilihlah yang terutama. Hidup ini menyenangkan atau tidak, itu pilihan kita. Apa kita hidup besok atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi hidup kita akan menyenangkan sampai garis finish atau tidak, sampai garis akhir atau tidak, itu keputusan kita hari ini. Ayat ini mempersiapkan kita untuk mencapai garis finish dengan cara kita memulai start yang benar hari ini. Ayat ini bicara akan datang tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kau bisa berkata di luar orang berpesta, di dalam hati kita gelisah dan berkata, aku tidak mencapai apa-apa. Hidupku tidak menyenangkan, apalagi menyenangkan Tuhan. Dapatkah kita bersaksi kalau kita sudah menyenangkan Tuhan pada saat itu? Atau dapatkah kita yakin, apakah kita yakin pada waktu itu kita sudah menyenangkan orang-orang yang kita cintai? Saudara, kalau mau menyenangkan orang-orang yang Anda cintai, jangan ngomong Tuhan dulu deh. Orang aja. Sekaranglah saatnya. Bukan besok ketika kita tua. Anda mau menyenangkan orang tua Anda, sekarang saatnya. Jangan tunggu sampai segala sesuatu menjadi sempurna. Kalau kita tunggu segala sesuatu menjadi sempurna, mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Anda mau menyenangkan anak, sekarang saatnya. Jangan tunggu nanti. Kadang-kadang terus terang ya, mainan anak-anak sekarang itu mahal-mahal loh. Ya, tapi pikir-pikir lagi, berapa bulan aja mereka sudah bosan. Berapa bulan, berapa hari aja sudah bosan. Berapa bulan lagi, kadang-kadang kita pikir, daripada mereka kita kasih mainan yang mahal-mahal, yang branded lagi, yang dari pabrik mainan yang terkenal secara internasional kali ya, daripada dibeliin sekarang, tunggu aja, tak tabung aja sekarang, aku tabungin nanti kan lebih berguna suatu hari. Pikir-pikir ya, apa sih yang kekal? Kita beli handphone sebentar lagi kadaluarsa modelnya. Kadang-kadang kita lihat mainan anak-anak, apa itu cuman gigit-gigitan gitu. Nggak usah lah, gigit karet aja. Nanti aja aku simpan ini untuk pendidikanmu. Pendidikan setelah selesai ya kadaluarsa itu. Orang akan membutuhkan, kebutuhan itu nggak akan pernah dipuaskan. Kalau kita hidup untuk kebutuhan, kita adalah orang yang paling merana dan celaka. Karena itu kita harus melihat, kalau kita mampu membuat orang lain senang dan itu di dalam kuasa kemampuan kita memberikan kepada mereka, apalagi orang-orang kita cintai, berikan. Kalau itu tidak membuat kita turun secara finansial, sekalipun membayar harganya, perlu keluar sesuatu yang mungkin berharga buat kita. Jangan menyesal suatu hari kalau Tuhan cabut kemampuan kita, kesempatan untuk menyenangkan orang itu. Bisa berbagai macam hal terjadi. Kematian bisa. Atau bisa jadi perpisahan. Atau bisa jadi kesibukan. Atau bisa jadi kedewasaan kalau itu anak.
Kadang-kadang kalau saya lihat anak mainan-mainan gitu, saya bilang mahal banget. Gini satu sudah belakangnya ratus ribu. Ya kan? Saya pergi sama Jeremy, dia mencoba mencari tembak yang bisa katanya ditaruh di tangannya. Nggak tahu, seperti transformer gitu. Wih, 700 ribu. Dia, saya tahu dia main gitu 3 hari pasti udah lupa. Segitu 700 ribu. Tak bikinkan aja dari gabus. Suatu hari saya khusus ajak dia pergi untuk ke toko mainan di Sogo saat itu. Saya sudah siap hati. Kalau dia pilih yang mahal ya sudah, gak apa-apa. Tapi puji Tuhan, Jeremy pilih yang murah. Saya pilihkan yang mana, dia suka ya gitu. Saudara, andai kata dia pilih yang mahal gimana, saya rasa saya akan usahakan untuk tetap belikan dia. Sekalipun mungkin tahun depan itu sudah kadaluarsa. Apa sih yang gak kadaluarsa? Apa yang gak kadaluarsa? Nokia kadaluarsa. Bukan kadaluarsa, orang banyak yang masih pakai Nokia. Jangan kita bangga-bangga BlackBerry. Suatu hari kadaluarsa itu, cepat itu. Sekarang sudah keluar strawberry. Hidup itu selamanya kayak anak kecil. Tidak ada satu kebutuhan itu yang bisa dipuaskan. Dan kebutuhan itu selalu ditumpuk dengan kebutuhan lebih besar. Tidak pernah berhenti. Karena itu senangkanlah Tuhan setiap langkahmu. Dan senangkan orang-orang di sekitarmu selama itu tidak membuatmu turun atau bangkrut, atau membuat kita punya perencanaan jadi tidak sehat. Give. Saya berani kasih anak saya Warren gigit-gigitan yang nanti kalau dia sudah tahun depan sudah nggak interest lagi, tidak tertarik lagi dengan gigitan-gigitan itu. Tidak ada sesuatu yang worth it, itu tidak ada di dunia ini. Nggak ada sesuatu itu yang worth it, yang rasanya ini loh, this is it. Cuman Michael Jackson, this is it. Itu pun tunggu dia mati dulu baru orang bilang this is it. Betapa sia-sia ya hidup ini ya. Di mana semua fansnya itu dulu sebelum itu dia lagi bangkrut? Dia mati itu mati bangkrut loh. Di mana? Tidak ada yang worth it. Orang itu baru bilang ini worth it kalau dia mati. Baru penguburannya baru dibuat, dicurahkan. Kenapa tidak sekarang kalau kita mau senangkan orang? Judul khotbah saya hari ini, malam ini, No Regrets. No regrets. Tak ada penyesalan. Saya tidak mau hidup untuk menyesal. Saya mau suatu hari happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Philip. Saya bisa lihat sekeliling saya dengan bangga dan berkata, aku sudah senangkan dia, aku sudah senangkan dia, aku sudah senangkan orang tua. Oh, orang tua saya pasti sudah nggak ada, saya umur 60. Tapi memori mereka masih ada. Dan saya sudah senangkan orang tua saya sudah senangkan anak saya sudah senangkan gembala saya sudah senangkan teman-teman saya. Sekarang waktunya kalau mau traktir saya. Oh bukan, maksudnya bukan itu tujuannya. Joking saudara, saya nggak perlu ditraktir, saya bisa bayar sendiri. Nah amin saudara-saudara. Itu yang disebut dengan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, kebahagiaan manusia itu di dalam. Orang itu nggak bisa punya sesuatu lalu bilang dia bahagia, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ketika kita set modelnya kita ini kepada untuk menikmati hidup, kita tidak akan bisa sungguh-sungguh merasakan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup itu terletak pada menyenangkan orang lain. Percaya nggak, terimalah itu dengan iman. Kenikmatan hidup itu baru nikmat kalau kita bisa nikmatinya dengan orang yang kita cintai. Dan kenikmatan hidup itu baru betul-betul dirasakan kalau kita itu set hidup kita menyenangkan Tuhan. Dan salah satu kenikmatan hidup terbesar adalah pelayanan. Kalau saya sebut salah satunya yang terutama pelayanan. Mampu sanggup untuk bisa melayani orang lain dan mengubah hidup orang lain yang paling sederhana adalah kepuasan batin terbesar. Sungguh itulah kenikmatan hidup. Nah mari kita sekarang lihat tentang ayat kedua. Sebelum matahari dan terang, nah bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Perhatikan saya sebentar. Sekarang saya akan kasih contoh gimana caranya membaca firman Tuhan dengan efektif. Katakan, membaca firman Tuhan dengan efektif.
Firman itu perlu direnungkan. Anda tadi baca itu nggak bingung ya? Sebelum ini jadi gelap, sebelum ini jadi gemetar, apa sih? Ini kalau kita baca, jelas sekali. Kalau kita renungkan, firman Tuhan itu sederhana. Anda jangan berkata, iya bagi Anda sederhana, Anda sekolah Alkitab. Saya nggak belajar di sekolah Alkitab. Ya, saya betul-betul dengan merenungkan itu Tuhan kasih firman Tuhan. Saudara, ayat-ayat berikutnya akan menjelaskan masa tua kita. Kalau kita hidup sampai tua loh ya, maka itu adalah masa-masa mendekati garis finish. Ayat-ayat berikutnya menjelaskan elderly old age, masa-masa tua. Lihat ya, sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, sebelum kita katarakan, sebelum semuanya jadi lebih gelap, rabun, sebelum kita jadi, ini bicara tentang eyesight. Please tatap wajah dan mata istrinya sekarang sebelum gak kelihatan. Tatap wajah anaknya sekarang. The wisdom of God, hikmat Tuhan itu sesimpel kalau anak kita masih kecil, membungkuk dan ngomong itu dipandang mata anaknya. Lihat, sebelum mata kita terjadi sesuatu, jangan menyesal nanti. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu, lihat ini, bagus sekali, ini kan lucu ini. Semuanya kalau saya baca ini lucu sekali. Tuhan itu sense of humornya tinggi, rasa humornya tinggi. Lewat Salomo menginspirasi kata-kata yang sangat-sangat benar, betul, tapi humoris sekali. Kalau kita ngomong sama satu orang, lu udah tua, sangat tidak sopan kan? Jadi ngomongnya gini, ya, ngomongnya begini. Om, senangkanlah Tuhan sebelum penjaga-penjaga rumah Om gemetar. Tahu penjaga rumah itu mana? Sebelum kakinya gemetar. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, penjaga rumahku berjalan cari jiwa. Mau ikut mission trip itu sekarang, sebelum nanti semuanya ketinggalan pesawat. Kakiku besar di sorga. Ada yang aneh dengan lagu itu. Penjaga rumahnya gemetar. Sebelum itu terjadi, aktiflah. Bersyukurlah bisa asyir. Bersyukurlah bisa ikut gembalamu. Bersyukurlah bisa lakukan ini dan itu. Bersyukurlah bisa tamasya. Kerja boleh kerja, tapi kerja untuk mengakumulasi harta. Suatu hari ketika kita siap untuk menikmatinya, kita udah mati atau kita sakit. Sekarang waktunya kalau kita tuh tamasya, sangat rohani. Saudara jangan salah, kerohanian itu tidak cuma di gereja. Kerohanian itu juga di pikiran kita. Bagaimana kita bisa kalau tamasya betul-betul taruh pikiran kita. Itu juga kerohanian. Tuhan itu ajarkan kita, kaki itu dihargai, ciptaan Tuhan. Jangan pakai untuk menuntun kita ke dugem. Pakailah untuk bawa keluarga tamasya ketika memang tamasya. Taruh pikiran. Amin saudara-saudara. Ya, jadi seperti itu. Coba lihat lagi kata-kata berikutnya. Dan orang-orang kuat membungkuk. Mau tahu orang kuat membungkuk itu mana? Kalau saya dulu tuh paling iri dengan orang yang broad shoulders. Orang yang pundaknya tuh perenang itu loh. Wah, betul-betul orang itu ya kalau seperti perenang gitu. Kesannya itu kalau orang itu broad shouldernya itu kuat. Ya. Dan yang disebut dengan orang kuat membungkuk itu ketika bentuk tulangmu mulai begini. Tuhan lagi ngomong akan datang, setiap kita pasti akan begini suatu hari. Jadi gandenglah sebelum Anda butuh digandeng. Siapa di sini yang sudah tidak pernah gandeng pasangannya? Termasuk saya kadang-kadang. Saya diingatkan sama istri saya, kalau kamu jalan jangan aku ditinggal di belakang. Betul sekali. Ya terakhir sudah mulai banyak berubah ya. Saya tidak menikah dengan gadis Jepang yang seperti Oshin.
karena roknya ketat kan nggak bisa jalan. Jadi saya berjalan, saya menikah dengan istri saya, saya belajar gandeng, bukakan pintu. You know, spirituality is defined in the little things. Kerohanian itu didefinisikan dengan small things, hal kecil. Karena itu kemunafikan seringkali didefinisikan dengan orang yang bisa melakukan perkara besar, perkara kecilnya nggak setia. Jadi kerohanian itu yang sejati itu in the small things, perkara yang kecil. Ketika orang kuat mulai membungkuk, dan lihat ini, dan perempuan penggiling berhenti, lucu sekali, karena berkurang jumlahnya. Ini gigi. Perempuan kadang jangan pernah kalau mau ngecek orang lain, perempuan penggilingnya kuning ya. Itu giginya kuning. Perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Oh saudara, Anda mau romantic dinner, now is the time. Sebelum dapat. Kadang-kadang hidangan yang nikmat itu layak kita berikan kepada pasangan kita, atau kepada, kalau orang yang belum berpasangan, sekali-kali gitu loh, inisiatif dari hasil kerja Anda, sisihkan sedikit, nikmatilah. Tiba-tiba beri kejutan pada orang tua, papa mama ayo dinner sama aku yuk, makan malam. Nggak pernah lah, biasanya papa mama selalu pikirannya kolot, makan ya di rumah lah. Sekali-kali lah, papa mau bilang nggak usah lah, buat apa buang-buang uang? Bukan, tapi beli kualitas waktu kualitasnya. Ayolah papa mama dipaksa sedikit keluar, diajak makan berdua dengan anak, ngomong-ngomong sama papa mama, canggung-canggung aneh-aneh, tapi mereka pasti di hatinya merasa warm, hangat. Mungkin kita masih single, belum punya pasangan, senangkan orang tuanya. Siapa yang terakhir kali sudah bawa? Saudara, tidak lama yang lalu saya bawa mama saya makan steak di dekat sini di Prekolan. Saya waktu itu barengi mama saya maisong, barengi mama saya melayat orang meninggal, melayat keluarga yang berduka. Lalu siang-siang hari Senin saya ada waktu kosong, lalu saya ajak mama saya makan siang, kita berdua. Jadi saya ngomong sama mama saya tak fotoin sama saya, seneng, lucu, mama saya malu-malu. Saya fotonya mama, foto. Makan berdua di restoran sana. Sementara istri saya bekerja, anak saya sekolah, saya ada waktu, sebentar saya ajak. Ya kan, pas papa saya lagi keluar kota, saya masih ingat, makan, ajak ngomong-ngomong sama saya, segalanya. Seneng, saya sendiri senang. Kapan terakhir kali kita sengaja senangkan orang tua kita? Kapan? Kadang-kadang perlu ya pokoknya makan rumah sama aja. Masalahnya isunya bukan makanan, saudara. Itu loh masalahnya, bukan makanan isunya. Ya kan? Sama dengan seperti yang saya pernah katakan, kadang-kadang kita disebut namanya ngedit, suami istri, apalagi yang pasangan muda, pergi berkencan. Jangan pernah berkata bahwa istrinya mantan pacarnya, sampai sekarang harus tetap pacaran. Suami adalah mantan pacarnya, tetap harus pacaran, ada waktu kencan. Ketika pergi berdua, jangan sibuk shopping. Anda mau belanja kebutuhan Anda nanti, kecuali Anda berdua bisa menikmatinya. Jangan, kadang-kadang suami istri pergi berdua, pergi kencan, istrinya bingung, nawar terus. Udahlah, life is not about buying. Hidup bukan mengenai membeli. Lepaskanlah, jangan, nggak perlu lah. Hari ini aku nggak perlu dapat baju bagus maupun baju baru. Ingatkan dirimu sebelum pergi. Kalau orang yang obsesinya beli baju, hari ini aku mau senangkan suamiku. Hari ini aku mau senangkan istriku. Jangan melulu bingungnya ke sana. Pergi resort berdua, sama-sama teman-teman segalanya. Namanya kencan rame-rame. Berapa orang pasangan yang berteman baik, suami istri, ayo pergi sama-sama resort kemana. Ada waktunya nggak golf? Taruhlah stick golfmu. Jangan tinggalkan namanya kencan rame-rame pergi semuanya, istrinya ditaruh semuanya di kamar, kita semua yang lakinya golf. Mau golf nanti. Kualitas itu harus dibeli. Tidak selalu dengan uang. Buktinya orang punya uang, pergi jauh, pikiran tetap ada di sana, di tempat kerjanya. Tapi intinya di sini, sebelum
kita itu tua dan kita tidak bisa, atau bukan tua lah, orang tua juga bisa loh. Sebelum kita nggak bisa, itu loh intinya. Lakukan sesuatu sebelum kita nggak bisa. Dan terutama dari segalanya, itu semua tadi hal yang baik saya sebut. Yang terutama adalah layanilah Tuhan. Siapa di sini yang sudah terlibat pelayanan? Siapa yang belum? Mumpung bisa, layani Tuhan. Saya paling nggak suka gini loh, kalau saya melayani orang sakit ya, di ranjang sakitnya, atau dia mau mengalami suatu kecacatan, tiba-tiba kena stroke dan sebagainya, atau kena sesuatu, saya kalau diminta doakan, saya tidak akan pertanyakan posisi hatinya, karena dia adalah orang yang butuh pertolongan. Saya nggak terus pertanyakan, kecuali pertanyaan saya paling cuma tanya apakah dia sudah didamaikan dengan Tuhan. Apakah dia sudah menerima pengorbanan Tuhan Yesus? Itu aja, itu pun untuk kebaikan dia. Saya biasanya tidak akan pertanyakan gimana pelayanan apa. Saya tidak bicara soal pelayanan. Sampai orang itu menyinggung dan berkata, kalau saya sembuh Pak Pendeta, saya mau layani Tuhan. Saya langsung agak turn off. Jadi nanti kalau ada orang yang saya akan doakan, please jangan ngomong itu. Sebagian orang-orang yang ngomong seperti itu udah agak telat menurut saya. Bukannya saya nggak percaya mujizat, saya melihat mujizat. Tapi saya rasa pada saat itu sudah nggak tulus. Saya kalau sembuh, saya mau senangkan Tuhan dan layani Tuhan. Saya bilang, jangan janji deh. Diam aja, nggak usah minta itu. Saya akan mintakan Tuhan untuk sembuhkan Anda. Justru kayak begitu membuat saya juga sedikit agak tidak senang dengan kata-kata Anda. Please ya, jangan sampai kita berjumpa di lain kesempatan. Saya harus mendengar itu dari perkataan Anda. Sebab mungkin aja setelah selesai kebaktian ini, tidak saya doakan. Kebaktian tadi saya ajarkan tentang sikap iman. Mana mungkin saya melanggar iman saya sendiri. Tapi sangat mungkin, berbicara secara manusia, bahwa setelah kebaktian ini, ada beberapa orang tidak akan lagi diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan fisiknya. Dia cuma diizinkan Tuhan melayani Tuhan dengan janjinya, kalau aku sembuh, aku akan. Anda sudah melayani Tuhan? Ambil setiap kesempatan untuk melayani dengan baik, selagi bisa, bukan selagi muda, atau sebelum tua. Sebelum nggak bisa, senangkan Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini, senangkanlah Tuhan, layanilah Tuhan. Layani Tuhan itu banyak macam cara. Anda bisa terlibat di menara, Anda bisa terlibat di dalam connect group, Anda bisa terlibat di Usher, Anda bisa terlibat di training di MSC, dimulai dengan My Spiritual Journey. Anda bisa dimulai dengan perjalanan rohani Anda dengan diajari sesuatu. Anda bisa mulai dengan sentuhan kasih. Anda bisa berbagai macam cara, atau membawa jiwa datang ke rumah Tuhan. Layani selama masih bisa. Jangan pernah berkata nanti kalau sembuh. Saudara, itu perkataan desperate. Itu tidak ada kehidupan di dalam perkataan itu. I never believe them. Never believe them. Yang pasti satu hal yang saya janji, Anda tidak akan pernah dengar itu dari mulut saya. Saya sakit pun, kalau saya lumpuh hari ini pun, saya tidak akan berkata kalau saya sembuh saya akan layani Tuhan. Sebelum saya sakit, saya sudah layani Tuhan. Sehingga saya hanya berharap pada Tuhan untuk kesembuhan saya. Tidak akan pernah. Jadi satu hidup, gimana kau hidupi? Ada satu koin, sisi mana yang Anda hidupi? Saya berada di sisi no regrets. Saya di sisi heads, not tail. Kalau biasanya orang pakai koin di flip, head or tail, kepala atau ekor. Saya di sisi kepala, bukan ekor. Amin. Bagaimana dengan Anda? Buat pilihan hari ini. Saya nggak tahu besok kita hidup atau enggak. Tapi yang pasti saya tidak mau menyesal. Berikutnya, dan melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini bicara tentang penglihatan mata, semuanya menjadi kabur. Lihat ini. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Itu bicara tentang ketika suatu hari semua kesempatan sudah ditutup buatmu. Pintu di tepi jalan itu opportunity knocks. Kesempatan mengetuk itu tertutup. Saya bisa bayangkan suatu hari, saya lihat filmnya apa ya itu ya, ada film Hong Kong suatu hari, cerita tentang gangster. Jadi itu cerita antara cerita dan juga seperti musical. Lalu gangsternya itu datang keluar. Wah, ketika datang, kalau nggak salah kapak-kapak merah atau apa itu, kalau nggak salah ya, yang Chow Sing Tze atau apa ya.
Wah, ketika gangsternya keluar semuanya di jalanan, semuanya, wah, ketakutan. Dia diserang geng diserang geng lebih besar. Ketika dia mau lari, mencari kesempatan untuk melarikan diri, semua pintu tetangga tiba-tiba nutup dengan serentak karena tahu geng itu geng yang paling ditakuti. Sehingga geng itu ketakutan di luar. Open the door, buka pintu. Kai mana? Hoi muna. Buka pintu, nggak bisa. Apa artinya pintu di tepi jalan ditutup? No more opportunity for you to escape. No more opportunity for you to be safe. Tak ada kesempatan lagi. Akan datang bagi setiap orang, pendeta atau tidak, semua kita nasibnya sama. Itu adalah khotbah saya kebaktian pertama. Bahwa suatu hari, every one of us, satu hal akan pergi dari hidup kita adalah kesempatan. Dan kita nggak tahu kapan. Segala macam yang baik itu ada akhirnya, kesempatan itu terakhir diberikan pada kita. Kita semua kan punya last speech, pidato terakhir kalau kita beruntung untuk bisa memperoleh kesempatan last speech. Yang pasti saya tidak mau kelewatan kesempatan terakhir untuk mencintai orang-orang yang saya cintai, khususnya Tuhan. Saya tidak mau. Saya membuat keputusan untuk tidak mau tertutup di luar. Dan lihat, bunyi penggilingan menjadi lemah. Ini lucu yang terakhir, bukan yang di bawah ini. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Saudara-saudara, ketika kita masih muda, kita jarang mendengar kicauan burung karena kita bangunnya telat. Kalau sudah mulai dengar kicauan burung, berarti kita sudah mulai menua. Bangunnya sudah lebih pagi. Cuit. Ya kan? Saya masih jarang tuh dengar kicauan burung. Suatu hari kita mau tidak mau jam 5 udah bangun, seger. Tapi jam 5 sore semua penyanyi perempuan sudah tunduk. Dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Penyanyi perempuan itu penyanyi jazz seperti di kafe-kafe. Mereka keluarnya cuma malam. Saya pernah datang ke sebuah hotel, lalu kelihatan orang semuanya nggak ada pesta, nggak ada apa, ada satu orang pakai gaun. Wah, kinclong sekali. Dulu saya nggak ngerti ngapain dia. Ternyata dia nunggu malam jam tertentu. Ternyata dia penyanyi. Lalu dia nyanyi lagu Unforgettable. Wah, tapi suaranya jauh lebih enak dari saya. Ya kan? Dia nyanyi lagu apalah nggak tahu. Ya. Dan perempuan, semua penyanyi perempuan udah tunduk, berarti tidak ada orang yang datang. Ada waktunya dugem akan selesai. Dugem itu cuma waktu muda aja. Tapi waktu tua jadi penyesalan. Ada waktunya kita tidak akan. Ada waktunya orang-orang yang selalu menikmati dunia gemerlap akan ngantuk di jam 5 sore. Dan tidak akan datang ke bar itu, sehingga penyanyi-penyanyi itu akan merindukan dia, kedatangannya nggak ada lagi. There will be time when you will sit alone at home and meditate on what you have done. Akan ada waktunya setiap kita akan duduk sendiri di rumah tanpa hiburan penyanyi-penyanyi itu. Kita akan menjadi customer yang terhilang dari bar-bar itu. Dan kita akan merenungkan apa yang telah kita lakukan. Dan kembali ke ayat pertama, tidak ada kesenangan di dalam hidupku. Saya tidak mau di posisi itu seumur hidup saya. Saudara, khotbah saya ini sedang khotbah masa tua kita. Lihat ayat 5. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Siapa di sini takut tinggi? Angkat tangan. Saya juga loh kadang-kadang. Nggak ada, berani semuanya. Ayo kita bungee jumping. Waktu saya belum menikah, saya pergi dengan Pak Yusuf satu keluarga, 2 keluarga pergi ke Bali, Tamasya. Ya, jadi keluarga besar saya pergi. Keluarga besar seberapa ya? Nggak tahu, lupa saya. Pokoknya udah lama. Keluarga Pak Yusuf juga pergi. Kita cuma untuk saling mengenal lebih baik. Waktu suatu hari saya jalan dengan keluarga, berjalan di satu tempat demi untuk impress my girl, untuk membuat cewek saya ini bisa terkagum-kagum dengan saya. Padahal bodohnya saya, dia sudah berikan hatinya. Ngapain saya masih mau coba? Dasar laki kan dari kecil suka begitu, bawa kacoa ke anak perempuan. Dia senang. Nanti kalau di bioskop yang horor, wah, dirangkul senang. Saya juga mau impress. Saya pergi lihat bungee jumping. Tahu bungee jumping yang pakai tali yang
tinggi sekali, lalu habis itu kepalanya nanti sedikit cemplung di kolam renang. Saya bilang sama keluarganya, saya mau naik. Wah, saya mau impress camer saya sama calon saya. Tapi ketika sudah dekat saya lihat, waduh, batal ya. Takut tinggi saya. Saya dengan alasan ngomong sama dia, kalau nggak saya ingat nggak, saya bilang, kalau saya terpaksa saya berani. Mungkin kalau untuk menolongmu, wah mungkin gitulah saya berani. Tapi kalau gini nggak berani. Saya nggak berani bilang nggak berani, gengsi saya. Saya diam-diam ada takut tingginya. Jangan bilang-bilang. Tapi ada saatnya kita semua akan takut tinggi. Orang kalau sudah tua, nggak perlu bungee jumping, jalan aja takut tinggi. Takut jatuh. Akan datang saatnya jalan aja susah. Dimana akan ada ketakutan di jalan. Takut jatuh, takut tinggi. Akan datang saatnya dimana segala sesuatu akan jadi tinggi di matamu dan mataku. Semuanya tall, tinggi. Akan datang saatnya di kamar mandi aja kita akan melihat. Dari kamar mandi kembali ke kamar aja seperti Yogyakarta ke Salatiga. Dan saya tidak mau pada saat itu baru melayani Tuhan. Ya, lihat berikutnya. Pohon badam berbunga. Hari-hari ini ketika saya lihat di kaca, meskipun saya masih 35, saya mulai lihat banyak bunga-bunga pohon badam di kepala saya. Mulai kelihatan twing, rambut putih satu. Ini luar biasa ya, Alkitab itu luar biasa. Belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Itu tadi Yogyakarta dan Salatiga. Akan datang saatnya kaki kita akan ngesot sedikit. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Akan datang waktunya, segala sesuatu berhubungan dengan nafsu tidak akan merasakannya terlalu kuat. Makanan tidak lebih sangat menarik lagi. Seks bukan lagi sesuatu yang terlalu besar di dalam kehidupan kita. Ya. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Have a vision in our life. Suatu hari kita semuanya, kalau belum ada tempat lain, semuanya akan berada di Adiasa. Ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan. Apa sih? Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Apa sih ini? Saudara-saudara, rantai perak, pelita emas, bukanlah perak dan emas secara logaman. Rantai perak, pelita emas adalah bicara soal fragility, fragile, pecah belahnya kehidupan manusia. Itu bukan harta. Dan dikatakan di situ, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh yang menimbun hartanya lalu berkata, sekarang telah kutimbun hartaku untuk tahun-tahun ke depan, sekarang ku nikmati. Sebab mungkin juga roda timba dirusakkan persis di atas sumur. Jangan pernah kaget, di tengah-tengah kesibukan kita cari uang, mata air pencaharian, roda timba sumur, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Kebaktian ini saya lebih simpel, lebih ekspositori firman Tuhan. Kebaktian yang lain tadi Anda harus dengar untuk kelengkapannya. Saya jelaskan tadi gimana jadi staf yang berhasil. Saya jelaskan gimana enjoy kehidupan. Mesti enjoy hidup itu. Saya jelaskan tadi why. Saya jelaskan antara bedanya orang kaya Jakarta dan orang kaya Surabaya. Bahkan yang gak kaya di Jakarta pun bisa punya mobil yang mahal, rumah kontrak. Surabaya kaya raya, tapi bisa pelit sekali dengan dirinya. Saya jelaskan tadi tidak absolut, bukan sebagai kebenaran, tapi banyak yang seperti itu juga. Di sini saya jelaskan tadi gimana kepada orang Surabaya dulu, karena di sini saya berkhotbah sekarang. How to enjoy your life. Saya jelaskan tadi. Oke? Karena itu Anda perlu untuk bisa mendengarkan tadi bahwa lewat income kita harus enjoy juga. Ya, bisa nikmati. Tapi firman Tuhan di kebaktian ini lebih bicara tentang warningnya, peringatannya, sederhana. Bukan suatu pengajaran, ini firman peringatan. No regrets adalah sebuah keputusan yang keluar dari suatu peringatan jelas, kita bisa melihat ujungnya.
bahwa kemungkinan kalau kita tidak enjoy, kalau kita tidak muliakan Tuhan dengan mata pencaharian kita, kemungkinan suatu hari sedang kita masih menimba, kita dipanggil Tuhan. Jadi jangan pernah akumulasi kekayaan sampai forever, sampai selamanya. Jangan pernah akumulasi kekayaan hanya demi untuk mendapat more. Investasikan dengan benar. Kebaktian sebelum ini saya ajarkan investasi di 7-8 bagian. Ya, yaitu di Pengkhotbah 11. Saya ajarkan the blessing of income, berkat income dan berkat investasi. Saya jelaskan tadi. Tapi di sini peringatannya jelas. Roda timba dirusakkan di atas sumur. Ada waktunya. Saya pernah ngalami itu ketika saya suatu hari berada di desa Banyu Urip. Waktu saya pelayanan pertama kali, namanya Banyu Urip. Dalam bahasa Jawa Banyu Urip, bahasa Indonesia artinya akhir hidup. Tapi desa itu masalah utamanya di Jawa Tengah, desa Banyu Urip, masalah utamanya adalah no banyu. Unik sekali. Sekitar tahun 93 saya pelayanan, nggak tahu mungkin lebih ya, 94 mungkin saya pelayanan di sana. Waduh saudara, saya akhirnya mandi di caranya orang desa, karena saya tinggal di desa, tidur di atas karung beras, ya. Lalu di sana lalu mandinya itu cuma dibuat dari kayak seng gitu aja, lalu ada atapnya, tapi kan ditutupin, ada seng-sengnya gitu, ada sumurnya, jadi kita nimba sendiri sumurnya, nimba airnya, lalu mandi, saya mandi Pak, wah, di lapangan luas gitu, gak biasa. Ketika saya sedang timba itu, saya lupa apa yang terjadi, pokoknya ada gangguan, kalau nggak salah, belum bisa saya nikmati airnya. Timba saya jatuh atau rusak atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya nggak bisa dipakai. Saya belum bisa nikmati. Udah keluar otot nggak bisa nikmati. Demikian juga banyak orang yang seumur hidupnya keluar otot tidak pernah benar-benar menikmati. Karena dia tidak memilih dari awal untuk menyenangkan orang lain. Tidak memilih dari awal untuk menyenangkan Tuhan. Karena prinsip hidupnya hanyalah get more. Dan itu menjadi addiction, menjadi kecanduan dan dia tidak pernah mengerti bahwa kebutuhan itu tidak pernah dipuaskan. Tidak ada sesuatu yang worth it di hidup ini. Yang ada adalah setiap langkah muliakan Tuhan. Setiap langkah nikmatilah dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan ada orang-orang yang sementara sedang roda timbanya, dia terus menimba, dirusakkan. Sudah keluar otot, tidak bisa mandi. Kayak saya di desa Kerasak, di desa Banyu Urip saat itu. Ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata. Kita masuk ke poin terakhir daripada kitab pengkhotbah. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusah dan kumpulan-kumpulannya seperti paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Ya, saya berdoa pengajaran pengkhotbah ini menjadi paku yang tertancap di dalam hati Anda. Sebenarnya aplikasinya tidak di tangan saya, saudara. Saya cuma mengetuk pintumu. Aplikasinya di tangan Anda. Setelah selesai dengar khotbah saya ini, harusnya Anda menulis apa yang selama ini Anda telah ulur-ulur lakukan untuk menyenangkan orang lain. Jangan gini loh ya. 100 things I must do before I die to please myself. 100 hal yang saya mau lakukan untuk menyenangkan diri saya sendiri sebelum saya mati. Saudara, jangan kaget pada waktu Anda mencapai angka yang ke-99 dan angka yang ke-100 hal yang Anda mau lakukan sebelum Anda mati. Anda akan bersaksi ke ayat pertama lagi. Ternyata empty, kosong semuanya. Tidak ada satu kesenangan pun. Apa yang ku alami lewat, ya sudah lupa. Senangnya sementara. Apa yang berdampak di hidup ini hanyalah kalau kita menyenangkan Tuhan terlebih dahulu, lalu menyenangkan siapa yang kita patut untuk senangkan. Seharusnya setelah mendengar khotbah ini, atau bahkan ketika Anda mendengar khotbah ini, Anda catat, tulis apa yang belum Anda lakukan, yang Anda ulur-ulur sampai hari ini. Aplikasi di tangan Anda.
Sebagian mungkin berkata, saya belum pernah seumur hidup ngomong I love you sama orang tua. Sebagian lagi mungkin berkata, aku tidak pernah perhatikan pasanganku. Sebagian lagi mungkin dalam bentuk pemberian. Sebagian lagi mungkin lagi menjadi ayah yang hadir di keluarganya. Secara fisik Anda mungkin sudah hadir, secara mental dan rohani Anda belum hadir. Mungkin ada beberapa orang di sini yang berkata, istriku lebih rohani dari aku, tapi setelah mendengar khotbah hari ini, saya membuat komitmen bukan saingan sama istri saya, tapi melengkapi, saling mendukung, saling menopang. Gengsi memang selama ini saya adalah di keluarga saya yang paling tidak rohani. Ke gereja sih ikut, tapi tidak pernah ada kerohanian. Dan saya tidak pernah mengambil tanggung jawab di pundak saya. Kerohanian keluarga saya itu tidak pernah ada di pundak saya. Tugas saya cuma memberi mereka makan. Kalau masalah pemberian uang, no problem. Saya betul-betul yang betul-betul yang menghidupi mereka. Tapi mungkin Anda tidak mau menyesal. Anda mungkin bisa menyesal suatu hari kalau Anda tidak mengambil bagian kerohanian di dalam keluarga, apalagi Anda imam dalam keluarga. Buat keputusan hari ini mendengar khotbah saya. Mulai hari ini, sekalipun saya tidak pandai berdoa, sekalipun saya tidak pandai berkhotbah, papa, suami, hari ini saya sebagai suami dan papa, saya mau hadir secara rohani di keluarga saya. Saya mau hadir secara rohani. Caranya gimana? Saya akan lakukan dengan cara sederhana yang saya bisa. Saya akan tanya, mungkin kalau doa makan, kali ini sekali-kali beri kejutan pada keluarga. Ayo doa dulu. Kaget semua, ini papaku dah. Ini suamiku. Ayo doa dulu. Tuhan Yesus, mungkin diamnya lama. Semua diam. Saya yakin mereka rela menunggu Anda. Mereka sudah menunggu seumur hidup untuk Anda hadir secara rohani di keluarga Anda. Mungkin berkata, Tuhan Yesus, kamsia ya, makanan ini. Ya kan? Mungkin nggak ngomong Tuhan Yesus, mungkin lupa ngomong dalam nama Yesus. Pasti toleransinya tinggi bagi keluarga. Mungkin Anda berkata, Tuhan, makasih makanan ini. Berkati, niru-niru doa orang lain kan. Berkati anak-anak malang di jalan. Udah. Amin. Anda akan mulai lihat di wajah anak Anda yang pergi ke pemuda mungkin, atau ke gereja lain kali, yang selama ini doakan Anda, akan ada suatu perasaan senang. Menyenangkan anak di sini bukan memberi dia uang dan pakaian, memberi dia tamasya, tapi Anda memainkan peran menjawab doanya. Anda bisa lihat sebelum dia makan, coba perhatikan sedikit ke area bibirnya. Pasti ada grin, ada sedikit senyuman naik ke atas ini. Anda bisa mati tenang. Tenanglah, saya akan kuburkan. Hadirlah secara rohani di keluargamu. Nggak pandai doa mungkin, it's okay. Ngomong sama istrinya sekali-kali. Sekali-kali gitu loh. Taruh korannya. Ini Rabu, katakan Rabu malam ada The Cafe. Besok ada ada kebaktian suami istri. Anda bisa bilang, manggilnya sih, gitu ya, masih pelan-pelan, jangan terlalu lompatnya, terlalu mendadak, nanti dikiranya gila. Tiba-tiba honey, oh sayang, jangan, semaput nanti dia pingsan. Pertama, mungkin apa? Kamu nggak pengen pergi, aku antar. Kaget dia. Langsung ada suara dari surga, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hal-hal kecil sederhana, Anda bisa kejutkan orang. Mungkin yang dia butuhkan sekarang bukan berlian, meskipun dia nggak akan nolak kalau dikasih. Tapi mungkin dari sisi perhatian, do something. Sungguh. Jadi, put your life in people. Jangan di hobi. Taruh hidupmu di people, bukan di hobi. Bukan di sport. Taruh, betul-betul taruh. Sebisa mungkin pilihlah aktivitas yang melibatkan orang. Karena itu saya oke dengan game. Saya sekali-kali masih main game. Sekali-kali kalau lagi iseng, tapi saya pastikan itu tidak ngambil waktu bersama. Sekali-kali. Daripada di komputer terus gitu.
Pilihlah aktivitas yang melibatkan people. The best investment dalam hidup yang membuat kita tidak akan regret adalah kita investkan hidup kita di people. Pilihlah. Amin, saudara-saudara. Amin. Banyak hobi saya berubah ketika saya mengerti hal-hal ini. Saya aplikasikan ke diri sendiri karena saya punya Roh Kudus. Roh Kudus bisa tuntun saya. Banyak loh hari ini hobi saya itu berubah. Banyak juga hari ini yang namanya aktivitas saya berubah karena saya tidak mau regret, saudara-saudara. Ya, berikutnya. Ayat yang keberapa? 12. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Ayat 12 berbicara tentang, yaitulah, kalau dari semua buku yang Anda bisa baca di luar sana, segala pelajaran yang bisa Anda dapatkan, jangan lupakan yang terutama, yaitu firman Tuhan. Katakan di hidup Anda, firman Tuhan. If you want no regrets in life, live in the word of God. Hidup di dalam firman Tuhan. Sederhana firman yang saya sampaikan kepada Anda. Ayat yang 13 dan terakhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, tulis intisari. Kebaktian inilah kebaktian yang memperoleh intisari seluruh kitab pengkhotbah, karena ini kebaktian pasal terakhir. 3 hal sederhana, tulis baik-baik. 1, put God first. Taruh Tuhan nomor 1 di dalam hidupmu. Dengan segala konsekuensinya, oke? Kalau Tuhan bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Tuhan bilang go, ya go. Tuhan bilang ke kiri, ya ke kiri. Ke kanan, ya ke kanan. Konsekuensinya besar loh ya. Put God first, not that easy as we think. Ya, menaruh Tuhan pertama. Kedua, enjoy life. Nikmati hidup, tapi tetap dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nikmati hidup, tapi tetap dengan taat pada perintah-perintah Tuhan. Karena nikmati hidup itu luas sekali. Dugem ya nikmat. Siapa bilang nggak nikmat? Nggak percaya, tanya orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari jerat setan itu. Narkoba ya nikmat. Tapi nikmatilah hidup dengan taat kepada perintah Tuhan. Itu banyak kenikmatannya. Banyak kok. Dengan ini, enjoying life, menikmati hidup dengan perspektif yang benar, membuat kita memilih-milih selektif segala aktivitas di hidup kita. Dan sebisa mungkin libatkan orang-orang. Bukan mencari sesuatu yang eksklusif sendiri atau yang menutup diri dari dunia. Pilihlah sesuatu yang tidak solo. Pilihlah sesuatu yang melibatkan orang. Itu bisa hobi, bisa sport, dan apapun juga. Karena itu adalah suatu berkat Tuhan. Enjoylah hidup kita dengan orang-orang yang kita hargai. Ya, jadi kita patut menikmati hidup itu. Yang ketiga, ingatlah bahwa setiap perbuatan kita akan dihakimi oleh Tuhan pada akhirnya. Baik yang baik, baik yang buruk, semua satu-satu akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Simple. 1, taruh Tuhan nomor 1. Kedua, nikmati hidup dengan taat, tetap taat pada perintah Tuhan. Ketiga, ingatlah segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan diperhitungkan nanti. Amin. Anda diberkati Tuhan. Amin. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Silakan semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Saya beri PR kepada jemaat untuk ini. Pikirkan apa yang Anda belum lakukan untuk orang lain dan untuk Tuhan.
Pikirkan. Dan melakukan untuk Tuhan dan orang lain itu tidak selalu sesuatu yang menyiksa kok. Justru Anda akan menemukan kenikmatan. While you do that, enjoy your life. Sementara taat pada Tuhan, nikmatilah hidup. Tuhan ingin kita menikmati hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari ubah perspektif kita. Bawa sekarang hidup kita kepada Tuhan. Pikirkan apa yang kita belum lakukan selama ini kita ulur-ulur. Please, jadilah pelaku firman. Pulang dari sini, lakukan apa yang Tuhan telah bisikan ke telinga Anda yang hanya Anda yang tahu, bukan dari pengkhotbahnya. Anda yang tahu aplikasinya, lakukan itu. Dan Anda tak akan pernah menyesal nanti. Haleluya. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mencinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencinta Yesus. Buat setiap individu di sini semakin erat dengan Tuhan Yesus. Buat setiap keluarga lebih erat hubungannya sejak pengajaran-pengajaran ini. Buat suami istri lebih intim, lebih dekat, lebih satu dalam pikiran, perasaan. Dan Tuhan, buat setiap orang lebih peduli dengan keselamatan dan keadaan teman-temannya dan rekan-rekannya.
Bapa, bangkitkan sebuah jemaat yang peduli, sebuah jemaat ya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang seperti ini ya Tuhan. Bawa ya Tuhan jemaat ini pada level berikutnya, intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, keintiman dalam keluarga, restore dan intimasi. Pulihkan keintiman itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan ya Tuhan. Keintiman itu ya Tuhan Yesus di dalam pergaulan mereka, kekudusan itu ya Tuhan. Tambah-tambahkan dan juga keintiman dengan Engkau Tuhan dan dengan firman-Mu. Beri rasa haus dan lapar yang besar dalam hati jemaat untuk mulai hari ini hidup untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus.